Sebelumnya kita sudah membahas tentang PHP, tentang apa itu PHP ya, dan kemudian kita juga sudah mempersiapkan apa saja yang akan kita gunakan, dan sekarang saatnya kita untuk memulai coding kita. Di dalam text editor kita ini kita bisa menuliskan kode-kode yang nantinya akan dieksekusi oleh PHP. Sebelumnya kita harus memulai start dulu server kita yang di sini. Nah, kita memerlukan server Apache dan juga MySQL. Jadi kita tinggal klik tombol start pada Apache dan juga MySQL ya. Di sini. Kalau servernya sudah jalan, kita bisa minimize saja di sini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke text editor kita, dan di dalam text editor ini kita bisa membuat kode pertama kita. Untuk kode pertama kita, oh ya, sebelumnya kita save dulu ya. Ctrl S seperti ini. Nah, untuk tempat penyimpanannya sendiri kita tidak bisa asal, harus dispesifikasikan ya. Di sini saya menyimpannya di local DC, kemudian di folder coding. Kita harus menyimpannya di dalam folder xm ini, dan kemudian di dalam folder htdoc lagi. Di sini kita bisa menyimpannya. Kita nggak boleh nyimpan dari misalkan di dalam xm. Di sini kita simpan, nggak boleh. Apalagi kalau kita simpannya di sini, nggak boleh ya. Apalagi kalau misalkan kita simpannya di drive yang lain, nggak bisa ya. Jadi kita harus simpan di folder xm, kemudian di dalam folder htdoc. Nah, di sini baru kita bisa nyimpannya. Kita bisa disimpan di sini langsung, atau kita bisa buat folder baru. Di sini saya buat folder baru aja ya, dengan nama belajar PHP. Nah, kemudian kita masuk ke dalam folder ini. Di sini kita simpan dengan nama index.php. Nah, di bagian save as type-nya jangan lupa pilih PHP juga, sesuai dengan ekstensinya. Kemudian kita save, simpan. Nah, di sini coba kita mulai membuat kode PHP. Seperti ini penulisannya. Yang ini disebutnya tag pembuka PHP, dan yang ini disebutnya tag penutup PHP. Setiap kode PHP harus mempunyai kode tag pembuka dan tag penutup PHP ya. Seperti ini. Dan kemudian di antara tag pembuka dan tag penutup PHP ini kita bisa menuliskan kode kita nanti yang akan dieksekusi. Untuk penulisannya sendiri kalian bisa menulis seperti ini, atau juga bisa menulis seperti ini. Nah, satu baris. Di sini kodenya nanti. Kalau saya sih lebih sukanya seperti ini ya. Nih, biar lebih jelas kelihatannya. Di sini kode. Apa kodenya ini? Nah, coba sekarang kita buat echo halo dunia, misalkan seperti ini. Echo ini merupakan sintak yang fungsinya untuk menampilkan tulisan ya, atau teks atau angka bisa juga. Setelah echo ini diikuti dengan titik dua, ada dua ya, titik duanya di awal dan di akhir kalimat seperti ini. Nah, di antara titik dua ini barulah kita bisa menuliskan kalimat yang mau kita tampilkan di browser nantinya. Setelah itu di akhir baris ini jangan lupa mengetik titik koma ya, semikolon. Kalau misalkan kita tulis hanya seperti ini, maka nanti akan error. Nah, kita save, kemudian kita pergi ke browser. Untuk melihatnya coba kita tuliskan localhost ya. Nah, di sini kalau misalkan kita ke localhost, dia akan otomatis ke dashboard. Gimana kalau misalkan kita tuliskan folder yang kita buat tadi di dalam folder htdoc tadi kan? Kita buat sebuah folder, kita tulis di sini. Contohnya sini tadi kita buat belajar PHP kan. Nah, sekarang coba kita enter lagi. Sekarang dia otomatis ke ini, ke file yang kita buat tadi. Atau kita juga bisa menuliskan nama file langsung seperti ini, index.php. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya sama aja ya. Yang tulisan hello dunia yang tadinya kita tulis di text editor kita sekarang sudah ditampilkan di browser sini.
seperti ini. Oh maaf, gak kelihatan ya. Nah sekarang coba kalau misalkan kita ganti di sini tulisan hello dunianya menjadi hello coding misalkan. Kita save, Ctrl S, dan kemudian kita pergi ke browser lagi. Sini kita refresh, Ctrl R ya untuk merefresh, atau bisa tekan di sini juga nih. Sekarang tulisannya sudah berubah ya menjadi hello coding. Jadi seperti itu kira-kira.